Ini kuliah lab elektronika analog untuk bab 2 komponen elektronika. Kita mulai untuk mahasiswa tingkat 1 semester 1 teknik listrik dan SKL Polinema. Kita mulai untuk bab 2 ini. Bab 2 ini membahas komponen dasar yang digunakan dalam rangkaian elektronik. Nanti yang kita pelajari adalah resistor, kapasitor, transistor, dan induktor. Nah, nanti untuk resistornya, untuk lebih jelasnya adalah nanti fake resistor, ya, variabel resistor, dan resistor nonlinear. Terus untuk kapasitor nanti juga fake kapasitor, variabel kapasitor, baik yang ada kutubnya atau polar, atau yang tidak ada kutubnya, boleh bolak-balik, atau non polar. Terus penggunaan transformator tenaga dan transformator center tap atau tap tengah kita gunakan nanti untuk penyearah dan seterusnya. Terus berikutnya adalah penggunaan induktor. Ya, itu kira-kira keseluruhannya. Sekarang kita mulai untuk komponen yang pertama. Nah, jadi komponen elektronik itu secara garis besar dikelompokkan komponen pasif dan aktif. Pasif artinya, ya kita bisa baca di sini, artinya yang ditemukan dalam satu ini yang hanya mengontrol sinyal saja, tapi tidak bisa menambahkan energi atau apa, ya, sehingga disebut pasif nantinya, seperti resistor, kapasitor, dan induktor, hanya bisa merubah-rubah sedikit, ya. Nah, kalau komponen aktif adalah komponen yang dapat merubah karakteristik sumbernya. Jadi contohnya nanti kalau sumbernya AC gitu ya, saya pasang dioda, dia AC menjadi DC. Nah, berarti dia merubah karakteristik dari sumbernya, maka kalau dia bisa merubah karakteristik sumbernya nanti disebut komponen aktif. Seperti itu perbedaannya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang saya bahas komponen-komponen yang ada ya. Jadi nanti yang pertama adalah komponen lepasan, artinya komponen-komponen yang belum kita pasang dalam satu rangkaian. Jadi kalau ada resistor yang masih lepas, belum kita pasang, kapasitor, dioda, transistor, dan seterusnya, kalau belum kita pasang masih dalam bentuk komponen satu-satu, itu disebut komponen lepasan. Yang kedua adalah komponen rangkaian terpadu atau integrated circuit, atau kita sebut IC. Itu adalah komponennya satu, ya, biasanya kakinya ada 8, 6, dan seterusnya, yang kita sebut IC atau integrated circuit, atau orang nyebutnya rangkaian terpadu. Terus ada rangkaian hibrid, artinya rangkaian yang kita pasang pada PCB itu biasanya ada komponen lepasannya, kita pasang satu-satu, ada resistor, ada kapasitor, ada dioda, dan seterusnya. Terus ada IC-nya boleh, ya. Meskipun nggak ada IC-nya, kalau terdiri dari komponen-komponen lepasan yang banyak, kita sebut rangkaian hibrid, artinya campuran, ya gitu ya. Hibrid itu artinya campuran. Udah seperti itu. Sekarang kita bahas satu-satu. Komponen lepasan itu artinya ya masih belum disambungkan dalam satu rangkaian. Ini gambarnya. Jadi kalau kapasitor lepasannya ini masih ada kapasitornya satu-satu begini. Resistor juga begitu, masih belum kita pasang dalam rangkaian. Inilah yang dimaksud dengan komponen lepasan. Ada kapasitor, resistor, induktor, ya, transformator, nanti ada dioda, transistor, dan seterusnya. Semuanya kalau belum dipasang disebut komponen lepasan. Ya. Ya, berikutnya adalah yang kita bahas komponen-komponen tadi, ya, baik yang lepasan maupun yang terpasang nanti. Kita mulai komponen yang pertama adalah
resistor. Ya. Resistor ini adalah komponen yang paling sering digunakan dalam rangkaian. Nah, resistor ini yang penting. Resistor berfungsi ya, berfungsi untuk mengatur tegangan atau arus. Ya, jadi mengatur tegangan atau arus atau sebagai pembagi tegangan atau arus dalam suatu rangkaian. Jadi resistor bagi orang elektronik fungsinya adalah sebagai pengatur atau pembagi tegangan atau pengatur atau pembagi arus. Yaitu kalau kita pasang seri dan paralel. Itu yang banyak dibahas dalam rangkaian listrik itu rangkaian seri paralel. Nah, gunanya resistor dipasang seri dan paralel itu apa? Nah, ini salah satunya. Di resistor untuk rangkaian elektronik, nah itu tadi ya berfungsi untuk mengatur tegangan atau pembagi tegangan atau arus dalam satu rangkaian. Nah, nanti kalau orang listrik biasanya resistor itu mewakili beban. Ya, jadi lampu, nanti R-nya berapa, jadi diwakili oleh satu resistor. Tapi untuk elektronik nanti resistor di samping sebagai beban juga bisa dipakai sebagai pengatur atau pembagi tegangan atau arus dalam satu rangkaian. Contohnya adalah kalau suatu IC itu ya, atau transistor butuh tegangan misalkan 6 volt, ada yang butuh tegangan 4 volt, ada yang butuh tegangan 3 volt, ada yang 7,5 volt. Nah, maka sumber DC kita cuma satu saja, misalkan 12 volt. Nah, nanti untuk IC-nya kita buatkan rangkaian seri begitu ya. Untuk R-nya yang berapa volt tadi, untuk transistor berapa volt butuhnya. Nah, itulah kegunaan dari resistor kalau untuk rangkaian elektronik. Ya. Nah, untuk resistor ini yang harus kita perhatikan adalah karakteristiknya, yaitu supaya resistor tidak rusak atau tidak terbakar, maka kalau kita masang resistor, kita harus bisa tahu resistor itu apa yang supaya dia tidak terbakar. Nah, ternyata nanti resistor itu karakteristiknya ada dua ya, yaitu harga resistansinya berapa, satuannya ohm, ya berapa ohm gitu ya. Terus rating dayanya berapa watt. Ya nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang saya jelaskan dulu bahwa resistor itu secara umum nanti diproduksi dalam bentuk resistor karbon. Ini adalah untuk yang rating dayanya rendah. Dan resistor belitan kawat atau wire wound. Ini adalah resistor yang tahan panas ya. Jadi rating dayanya agak besar. Biasanya mulai 3 watt, 5 watt, dan seterusnya itu pakai wire wound. Kalau 2 watt ke bawah biasanya pakai resistor karbon, karena resistor karbon itu harganya murah. Kalau resistor belitan kawat itu agak mahal. Ya. Nah, sekarang kita bahas karakteristik resistor tadi. Jadi kalau kita mau beli resistor, kita harus tahu karakteristiknya. Apa saja yang harus kita ketahui? Nah, di sini. Yang perlu kita ketahui adalah harga resistansinya. Jadi resistor itu kalau kita beli resistor yang kita harus tahu adalah harga resistansinya. Nanti kalau kita beli resistor mesti tanya resistor yang berapa ohm. Nah, itu berarti yang ditanyakan adalah harga resistansinya. Yang kedua adalah rating dayanya. Rating dayanya ini satuannya watt. Jadi nanti kalau kita beli resistor yang berapa ohm, misalkan 10 kilo ohm, yang berapa watt, setengah watt, 1 watt, 1/4 watt, dan seterusnya. Itu adalah rating daya. Jadi nanti kalau kita beli resistor harus tahu harga resistansinya, harus tahu rating dayanya. Dah, ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Tadi resistor itu ada yang tersedia di pasaran ya, ada yang karbon, ada yang wire wound. Nah, kalau untuk resistor karbon itu harga resistansi yang tersedia di pasaran sangat lengkap. Mulai 0,0
1 ohm, 0,2, 0,3 sampai mega ohm ada. Tapi rating dayanya rendah, jadi ada yang mulai 0,1 watt, ada yang 0,25 watt, ada yang 0,5 watt, 1 watt sampai 2 watt biasanya, gitu ya. Sedangkan kalau kita pengen rating dayanya besar, maka kita harus menggunakan resistor wire wound. Wire wound itu kelebihannya apa dibandingkan karbon? Wire wound itu kan terdiri dari belitan kawat, jadi tahan panas sehingga rating dayanya bisa besar. Jadi kalau karbon itu tidak tahan panas, makanya dia dipanaskan 2 watt saja bisa putus gitu ya. Kalau wire wound meskipun agak panas dia masih tahan karena apa? Rating dayanya besar. Nah, sekarang kita bahas dulu ini ya. Resistor dengan rating daya 5 watt ke atas umumnya terbuat dari wire wound atau belitan kawat tadi. Kalau resistor karbon 2 watt ke bawah biasanya gitu. Jadi kalau kita bahas apa kelebihannya resistor karbon, harga resistansi yang tersedia di pasaran sangat lengkap. Kita mau cari 0,1 ohm, ada 0,2, 0,3 sampai 100 ohm, 1 kilo ohm, 100 kilo ohm sampai mega ohm ada. Itu adalah kelebihan resistor karbon. Tapi rating dayanya kecil, jadi maksimum biasanya 2 watt lah. Kita cari yang 3 watt ada tapi jarang, ya biasanya kalau sudah 3 watt itu sudah yang wire wound. Ya. Itu kelebihan dari resistor karbon. Yang pertama, harga resistansinya lengkap, terus rating dayanya kecil, tapi ya, kelemahannya di situ, harganya murah. Sedangkan resistor wire wound atau belitan kawat itu nanti tersedia di pasaran antara 50 ohm sampai 500 ohm saja. Jadi harga resistansinya terbatas karena kawat itu membuatnya kan agak susah ya. Terdiri dari belitan kawat. Jadi kalau kawatnya 1 cm mungkin 10 ohm gitu, kalau membuat 100 ohm kan 10 cm. Anda bisa bayangkan kalau 500 ohm kan sudah panjang ya, sehingga nanti kalau membuat resistor karbon itu kelebihannya adalah harga resistansinya lengkap karena dia merupakan apa? Campuran antara karbon saja. Tapi kalau wire wound karena terdiri dari kawat maka harga resistansinya terbatas. Kelebihannya adalah rating dayanya bisa besar. Ada yang 5 watt, 10 watt, ya. Nanti ada yang 100 watt. Ya, ada yang besar-besar nanti kita sebut rheostat itu bisa sampai 1 kW, sampai 5 kW, sampai 10 kW ada nanti ya. Jadi yang wire wound itu adalah rating dayanya besar, tapi harga resistansinya terbatas. Nah, kalau karbon kelebihannya harga resistansinya lengkap, rating dayanya kecil. Ya, itu sebagai gambaran. Nah, itulah kurang lebihnya dari resistor. Nah, nanti kalau kita lihat resistor yang diproduksi di pasaran, itu ada yang dalam bentuk fake resistor. Fake resistor itu gambarnya seperti tadi ya. Jadi yang seperti ini, nah seperti ini. Jadi kalau dia produksi di sini tertulis 10 ohm ya, fake artinya tetap ya tetap 10 ohm. Dia produksi 100 ohm ya 100 ohm, kalau 1 ohm 1 ohm, 2 kilo ohm. Nah inilah yang dimaksud dengan fake resistor, artinya apa? Harga resistansinya tidak bisa kita rubah-rubah, tapi sudah fake. Ya, sudah jelas ya. Jadi nanti resistor, baik resistor karbon maupun resistor wire wound, ada yang fake, ada yang
variabel. Nanti kita jelaskan untuk yang variabel. Sekarang kita lanjutkan dulu ini. Ya. Di resistor nanti ada yang fixed resistor, yang harga resistornya tetap, dan ada variabel resistor. Nanti variabel resistor itu biasanya kita sebut potentiometer. Jadi R-nya bisa kita nolkan, bisa kita besarkan sampai R maksimumnya, gitu ya. Itu nanti gambarannya itu nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas toleransi resistor. Ya. Toleransi resistor, nanti Anda baca lagi nih ya. Itu yang dimaksud toleransi itu artinya kesalahan yang diizinkan oleh pabrik pembuat resistor. Jadi nanti kalau ada pabrik resistor misalkan memberi toleransi 0,01%, itu artinya apa? Kesalahan harga resistansinya paling besar adalah 0,01%. Nanti ada pabrik yang memberikan toleransi misalnya 20%, maka kesalahan harga resistansi yang diizinkan oleh pabrik sampai 20%. Ya. Kenapa ada yang rendah, ada yang tinggi, nanti saya jelaskan. Sekarang kita lihat dulu di sini ya. Jadi nanti kalau yang disebut toleransi itu dalam praktiknya dikelompokkan berdasarkan penggunaan dari resistor. Jadi nanti kalau untuk pemakaian umum, ya, pemakaian umum itu misalkan kalau saya mau membuat amplifier, gitu ya, umumnya amplifier itu penguat, gitu ya, sebelum terhubung ke speaker, itu namanya pemakaian umum. Nanti resistor yang saya gunakan, misalkan toleransinya 5%, nggak apa-apa. Toleransinya 10%, nggak apa-apa, gitu ya. Sampai 20%. Itu tidak apa-apa. Tapi nanti kalau saya gunakan untuk yang presisi menengah itu misalkan yang butuh presisi menengah. Presisi menengah itu artinya setengah presisi ya. Jadi contohnya sumber bunyi misalkan DVD atau VCD. Nah, komponen-komponennya kalau menggunakan elektronik ya, nanti ada R-nya begitu. Nah, umumnya yang digunakan adalah yang 1%. Paling besar 5%. Kalau sampai lebih besar dari 5% nanti banyak kesalahan-kesalahannya. Ya, itu. Jadi pemakaian umum adalah 5-20, pemakaian presisi menengah atau setengah presisi gitu ya. Itu resistor yang kita gunakan harus 1-5%. Sedangkan presisi itu nanti komponennya yang kita pasang adalah 0,1-1%. Contohnya presisi itu adalah alat-alat ukur, misalkan multimeter gitu ya, multimeter atau voltmeter, ampermeter. Kalau kita pakai mengukur tegangan, mengukur arus kan harus presisi. Nah, di dalam alat ukurnya sendiri ada komponen-komponennya. Nah, kalau ada resistor-resistornya, maka resistor yang kita pasang toleransinya harus 0,1, paling jelek 1%. Supaya kalau kita pakai mengukur 220 volt misalkan, dia ya menunjukkan angka 220. Nah, nanti kalau saya pasang sampai kesalahannya 5%, bagaimana? Nah, nanti dia jadi tidak presisi alatnya tadi. Jadi kalau kita pakai mengukur 220 volt, karena mintanya 0,1% sampai 1%, kesalahannya sampai 5%, maka apa? Nah, mungkin ngukurnya jadi agak ngawur gitu ya. Tegangan yang diukur 220, dia bisa menunjukkan 210 misalkan, atau 240. Nah, berarti dia alatnya jadi tidak presisi lagi. Ya, gitu ya. Terus yang terakhir adalah ultra presisi. Ini adalah sangat presisi. Ini biasanya adalah alat-alat ukur yang digital, gitu ya. Membutuhkan komponen-komponen elektronik yang dipasang di dalamnya dengan toleransi yang sangat rendah. Anda bisa lihat 0,01% sampai 0,1% saja kesalahannya.
Bisa beri contoh ya, kalau saya punya resistor karbon misalkan, dengan toleransi 10%, artinya kalau resistor saya 100 ohm, nanti kalau saya pakai bisa jadi plus min 5% misalkan gitu ya. Itu artinya jadi 100 ditambah 5% berarti 5 ohm ya. Berarti kalau saya pakai nanti bisa 100 ohm tadi bisa jadi 105. Kenapa kok naik? Karena biasanya komponen kalau kita pasang itu agak panas ya, maka harga resistansi naik dari 100 ohm jadi 105. Itu paling besar. Jadi kalau toleransinya 5% berarti kesalahan yang dijelaskan oleh pabrik paling besar adalah 5%. Nah, kapan harga resistansinya turun? Kan plus min bisa turun. Nah, kalau kita operasikan pada suhu yang agak rendah. Karena komponen resistor ini kalau kita pakai kan ada arus yang mengalir, maka umumnya temperaturnya naik, maka harga resistansinya naik. Nah, naiknya berapa? Itu adalah sampai toleransi yang diberikan oleh pabrik tadi. Itu sudah dicek oleh pabrik. Nah, jadi kalau kita paling panas itu ya naiknya 5%. Kalau taruh di tempat dingin ya, contohnya kalau kita ada kulkas, kulkas ada resistornya untuk pengatur panas dinginnya kulkas begitu. Nah, resistor tadi kalau di dalam kulkas yang dingin, maka harga resistansinya akan turun. Nah, turunnya paling besar ya kalau dia toleransinya 5% ya, paling kecil 5%. Kalau 5% masih didinginkan lagi ya nanti dia akan rusak atau retak gitu ya. Demikian juga kalau kita pakai terlalu panas bagaimana? Ya dia terbakar, rusak. Jadi kesalahan paling besar ya 5% itu sudah dicek dites oleh pabriknya. Itulah mengenai toleransi ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan resistor yang kita gunakan yang toleransinya berapa persen, ya kita lihat dulu dipakai untuk apa. Untuk alat-alat umum, itu ini, alat-alat setengah presisi, nah, itu ini. Kalau yang presisi itu ini, yang sangat presisi itu ini. Ya. Jadi menetapkan nanti, karena ini ya, resistor itu semakin rendah toleransinya, harganya semakin mahal. Jadi kalau yang ini biasanya itu Rp25 atau Rp10 gitu ya. Yang ini mungkin Rp50. Yang ini mungkin bisa 100 atau 200. Kalau yang ini biasanya agak mahal ya, bisa 1.000, ya bisa 1.500 gitu ya satu. Makanya nanti kalau kita membuat amplifier itu kan rangkaian umum. Ya kalau terbuat dari komponen-komponen yang 5% misalkan habisnya 500.000 begitu ya amplifiernya. Kalau menggunakan yang semuanya 0,1% bisa 6 juta atau 10 juta mungkin begitu ya. Tapi nanti kalau kita pakai, karena dia termasuk pemakaian umum ya, ini tadi ya kalau saya pasang 5% dengan 0,1% enak mana suaranya, sama tergantung sumbernya. Inilah nanti kalau penggunaannya sesuai dengan pemakaiannya itu murah dan tepat. Kalau saya pakai yang ini, ya tentu saja amplinya lebih mahal. Tapi kalau suaranya dengan yang ini, ya hampir sama. Kalau sumbernya DVD-nya sama, ya speakernya sama, amplinya saja nggak sama, ya suaranya tetap sama enaknya gitu ya. Kita tidak bisa membedakan itu. Nah, tapi sebaliknya, kalau saya punya alat yang ini ultra presisi misalkan, itu kan harus 0,1% atau 0,01%. Kalau saya kasih 5% bagaimana? Ya nanti alat ukurnya jadi ngawur gitu ya. Makanya nanti penggunaan toleransi dari komponen yang kita gunakan harus disesuaikan dipakai untuk apa gitu ya.
Nah, itu saya kira untuk penggunaan toleransi sudah. Nah, nanti untuk resistor karbon ya, karena resistor karbon itu bentuknya kecil-kecil ya, maka kalau kita beli kan harus tahu harga resistansinya sama rating dayanya. Nah, karena relatif kecil, maka untuk menyatakan harga resistansinya itu menggunakan kode warna. Jadi dipakai warna, pakai kode warna ya, itu untuk resistor karbon. Kalau untuk wire bond nanti tidak pakai kode warna, tapi ditulis langsung di resistornya. Ya, jadi saya jelaskan dulu yang ini aja, yang karbon dulu ya. Karbon awalnya itu diproduksi ya dengan toleransi 10%. Terus lebih maju lagi 5%. Terus lebih maju lagi ya. Jadi nanti ini yang toleransi 10% dan 5% menggunakan 4 warna. Ya. Terus nanti kalau yang sudah 1% ini tadi ya, 1%, 0,1% dan 0,01% sudah menggunakan 5 warna pada resistornya. Ya, jadi ini yang harus diketahui ya. Ya ini saya sampaikan ini dulu ya. Jadi nanti kalau yang 0,1% sama 0,1% digunakan sampai 6 warna. Jadi yang 10 dan 5 itu 4 warna, yang 2%, 1%, 5 warna, yang 0,1 sama 0,01, 6 warna. Ya. Nah, untuk mempelajari kode warna itu, kita lihat tabel berikut ini. Ya. Nah, karena warna tadi mewakili ini ya, mewakili ini angka gitu ya, maka kita harus punya tabel ini ya. Ya kita nggak usah menghafalkan, tapi ya ini ya, warna 0 itu diwakili hitam ya, 1 itu coklat, 2 itu merah, 3 oranye, 4 kuning, 5 hijau, 6 biru, 7 itu violet, ada orang nyebutnya violet ini ungu ya, ungu, violet sama saja. Terus ada yang nyebutnya grey ini abu-abu ya. Terus 9 itu diwakili oleh putih. Jadi kita harus tahu angka 0 sampai 9 itu diwakili oleh warna hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu atau violet, atau terus berikutnya adalah grey atau abu-abu, atau yang terakhir adalah putih. Nah, ini nanti kita lihat di sini ya. Jadi nanti kalau kita beli resistor, dari besarnya sudah kelihatan. Nanti kalau kita sudah sering pegang resistor, tahu ada yang diproduksi 0,1 watt itu ini, orang biasanya nyebutnya 1/8 watt. 1/8 watt itu kan 0,125 watt ya, tapi orang biasanya nyebutnya 0,1 watt itu yang ini, yang paling kecil. Yang agak besar ini, sedang ini 1/4 watt atau 0,25 watt. Terus yang umum kita pakai adalah yang 1/2 watt. Ini yang ada di pasaran semua seperti ini. Nah, sekarang saya jelaskan yang 4 warna dulu. Jadi nanti kalau resistor ini ya, ini yang coklat begini ada 4 warna seperti ini nanti. 4 warna ini. Nah, 4 warna ini apa? Menunjukkan apa gitu ya. Jadi nanti di sini saya berikan, nah ini ya. Ini yang 4 warna. Ini yang 5 warna. Ini yang 6 warna. Nah, jadi yang kita harus dimengerti adalah ini ya. Untuk yang 4 warna ya. Nah, jadi kalau saya singkat satu-satu ya, yang 4 warna dulu kita bahas yang 4 warna itu. Jadi nanti kalau 4 warna berarti yang 3 warna itu jaraknya sama. 1 warna agak jauh. Nah, 1 warna yang agak jauh ini menyatakan toleransi. Ya, untuk yang 4 warna ya. Jadi yang pertama, ingat 4 warna ini ya saya jelaskan sekarang.
Yang pertama ini menyatakan angka. Ya. Yang kedua menyatakan angka. Jadi yang pertama sama yang kedua itu menyatakan angka. Sedangkan yang ketiga itu menyatakan pengali atau multiplier. Ingat ya, untuk 4 warna, angkanya adalah angka 1 dan angka kedua menyatakan angka. Ya, ditulis ya, Anda buat singkatan. Pertama dan kedua angka. Yang ketiga adalah pengali atau multiplier. Yang keempat yang jaraknya agak jauh adalah toleransi. Itu adalah yang 4 warna. Nah, jadi yang kita bahas yang 4 warna dulu ya. Yang 4 warna dulu. Nah, sekarang misalkan begini. Ya, 4 warna itu misalkan ya, mungkin Anda tulis dulu ya. Mungkin warnanya ya merah, hitam, oranye, emas, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi tadi kita punya tabel untuk angka sudah ya. Jadi angka tadi itu ini. Jadi kalau sebagai angka 0 itu dinyatakan hitam itu berarti 0. Coklat itu 1, merah itu 2, oranye 3, 4 sampai 9 ya, putih. Nah, nanti kalau warna tadi sebagai pengali itu ini. Jadi kalau warna hitam itu pengalinya 1 kali. Ngerti ya? 1 kali. Ya. Jadi ini tadi, kalau contohnya ini, kalau angka ke-1, angka kedua menyatakan angka. Nah, ini harus angka 0 sampai 9. Ini angka 0 sampai 9. Nah, pengali itu ini. Ya, jadi nanti kalau diberi hitam itu berarti 1 kali, 0-nya 1. Ya, kalau saya beri coklat sebagai pengali berarti 10 kali, 0-nya 1. Kalau ini 0-nya nggak ada, cuma 1 saja, 1 kali. Kalau saya beri merah, berarti 0-nya 2, pengalinya 2. Jadi contohnya ya, contohnya seperti tadi, ya, ini jelas ya, oranye sebagai pengali, 0-nya 3. Kuning sebagai pengali, 0-nya 4. Hijau sebagai pengali, 0-nya 5. Biru sebagai pengali, 0-nya 6. Gitu ya. Terus sebagai pengali itu nggak ada 7 sebagai pengali, 0-nya 7 nggak ada. 0-nya 7, 0-nya 8, 0-nya 9 nggak ada. Karena apa? Nanti kalau 0-nya sudah 7, sudah 8, sudah 9, itu nanti tidak dimasukkan sebagai resistor, tapi nanti di sini sudah dimasukkan sebagai isolator. Makanya pengali itu yang digunakan 1 kali 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 sampai 1 juta atau mega ohm nanti di sini ya. Sudah jelas. Sekarang saya ambil contoh di sini ya. Yang 4 warna ya. Sekarang ini aja saya pakai contoh. Merah, hitam, oranye, emas. Nah, toleransinya emas itu apa? Nah, kita lihat toleransi ya. Sekarang kita lihat toleransi ya, tabelnya toleransi ya. Jadi tadi kalau angka itu hitam itu 1 kali, coklat 10, merah 0-nya 2, ini 0-nya 3, 0-nya 4, 0-nya 5, 0-nya 6 gitu ya. 0-nya 7, 10 mega ini jarang dipakai ya. Biasanya sampai mega saja. Nah, toleransi itu ini. Nanti ada warna lain selain hitam sampai putih tadi, ada warna lain yang namanya adalah silver. Silver atau perak. Ya, jadi silver atau perak itu ditambahkan di catatannya ya. Jadi tadi kalau hitam itu sebagai pengali ya, sebagai pengali dulu yang lengkap. Mulai hitam itu 0, berarti 0-nya nggak ada. 1 kali. Coklat 0-nya 1, ini 0-nya 2, 0-nya 3, sampai 0-nya 6 ya tadi, sampai mega.
Terus nanti kalau ada tambahan lagi 2 warna, yaitu warna emas, ini warna emas ya, atau gold, dan warna perak. Nah, warna emas ini tidak dipakai sebagai angka ya, hanya dipakai sebagai pengali. Kalau dipakai sebagai pengali apa? Warna emas itu 0,1 kali atau 10 pangkat min 1. Nanti warna perak kalau saya pakai sebagai pengali adalah 0,01 kali atau 1/100 atau 10 pangkat min 2. Ya, ini kalau sebagai pengali itu lengkapnya itu ini. Sudah. Sekarang kita ke toleransi. Toleransi ya. Warna yang dipakai tidak semua warna di sini dipakai. Jadi Anda lihat yang dipakai adalah warna perak. Warna perak itu kalau saya sebagai toleransi adalah 10%. Warna perak 10%, warna emas 5%. Nah, jadi nanti kalau resistor saya 4 warna, sebagai toleransi hanya ini. Oh, kalau nggak 10% ya 5%. Ya, ini adalah untuk yang 4 warna. Kalau nanti toleransinya 1%, ingat 1% itu menggunakan coklat 1%. Merah 2% sebagai toleransi. Nah, inilah yang menggunakan 5 warna. Ya, ini 5 warna. Sekarang nanti yang 6 warna itu ini. Toleransi bisa 0,5%, 0,25% sama 0,1%. Nah, jadi nanti kalau kita lihat toleransi tadi di sini, ini untuk pemakaian umum, ya di sini. Ini pemakaian apa tadi? Setengah presisi. Ini presisi sampai ultra presisi. Ya, jelas ya. Jadi nanti kalau yang ini yang presisi dan ultra presisi, kenapa kok ada 6? Karena yang ke-6 itu menyatakan perubahan temperatur itu mempengaruhi ke apa? Harga resistansinya tadi. Ya, tapi nanti saja. Sekarang saya jelaskan yang 4 warna dulu ya. Ya, saya nurut ini saja. Merah, hitam, oranye, emas. Ya. Merah, hitam, oranye, emas. Nah, sekarang kita lihat merah dan hitam itu berarti yang ke-1 dengan kedua sebagai angka kan? Ya kita lihat merah itu sebagai angka berapa? Oh 2. Oh berarti ini 2. Ya. Terus yang kedua tadi hitam. Hitam itu sebagai angka kan? Jadi angka. Jadi ingat yang harus kita ingat itu ini. Angka pengali toleransi untuk 4 warna. Jadi yang pertama itu sebagai angka, merah berarti angkanya 2. Yang kedua hitam sebagai angka berarti 0. Oh berarti 2, 0. Yang ketiga adalah oranye. Ini sebagai apa? Pengali. Nah oranye sebagai pengali berapa? Kita lihat di sini. Oranye itu 0-nya 3 ya. Nah, 1000. Jadi menyatakan tadi merah, hitam, oranye itu menyatakan berapa? 2, 0 dikali 10 pangkat 3. Jadi oranye itu artinya 10 pangkat 3 atau kilo. Ya, oh berarti harga resistnya berapa? 20 dikali oranye berarti 0-nya 3. 20 kali 1000. Nah, berarti 20.000 ohm. Toleransinya berapa? Nah, ini kan toleransi ya. Kita lihat kalau warna emas toleransinya berapa? 5%. Oh, berarti berapa ini tadi? 20.000 ohm plus min 5%. Jelas ya? Jadi di sini saya memberikan ini ya. Nanti saya berikan latihan-latihan yang cukup banyak untuk ini. Harus banyak latihannya ya. Jadi nanti kalau misalkan ya, sekarang coba Anda tulis ya. Di kertas begitu ya. Ini yang 4 warna dulu untuk latihan ya. Misalkan ya, sekarang Anda tulis ya, soal nomor 1 ya.
Ya, saya sebutkan ya. Merah, merah, hitam, emas. Ya. Merah, merah, hitam, emas ya. Jadi Anda tulis ya, merah, merah, hitam, emas. Itu harga resistansinya berapa, toleransinya berapa. Ya, kita lihat ya. Tadi merah, merah, hitam, emas. Merah, merah berarti angka-angka 2, 2. Hitam sebagai pengali berapa? Hitam 1 kali ya. Berarti 2, 2 kali 1. Oh, berarti berapa? 22 ohm. Jadi merah-merah hitam itu berarti berapa? 22 kali 1. Oh, berarti 22 ohm. Toleransinya berapa? Kalau pakai emas ya berarti toleransinya 5%. Ya, berarti mungkin sudah ngerti ya dengan 2 contoh tadi, mungkin bisa ya nanti kalau belum paham ini nanti pada waktu ada Anda latihan dulu, nanti kalau belum bisa nanti Anda bisa menanyakan ke saya melalui WA dulu ya. Kita melalui WA dulu, kalau nanti masih kurang kita melalui Zoom, nanti saya berikan contoh-contohnya ya. Sudah, untuk yang 4 warna kira-kira bisa ya. Jadi nanti saya beri soal lagi satu ya. Misalkan ya, oranye, putih, merah. Oranye, putih, merah, emas. Oranye, putih, merah, emas. Nah, berarti oranye dengan putih itu sebagai angka. Nah, oranye itu 3, putih adalah 9. Oh, berarti apa? 39. Ya, tadi apa? Oranye, putih, merah ya. Merah sebagai pengali. Nah, pengali kalau merah itu berarti nolnya 2 atau 100. Berarti merah, oranye, putih, merah. Berarti oranye 3, putih 9. Berarti 39 dikalikan. Kalau merah berarti 100. Berarti 3900 atau 3900. 3900 ohm. Toleransinya apa? Kalau pakai emas ya berarti 5%. Kalau pakai perak berarti 10% dan seterusnya. Bisa ya? Untuk 4 warna. Sudah, sekarang yang 5 warna. Kalau yang 4 warna sudah bisa, yang 5 warna mesti bisa. Karena begini bedanya ya. Jadi kalau 4 warna tadi, yang kita harus tahu adalah angka, pengali, toleransi. Sudah, ya. Yang 4 warna. Sekarang yang 5 warna. Ya. Karena ada 5, sama nanti. Jadi angkanya 1, 2, 3, 4. Yang kelima agak jauh, berarti yang agak jauh tadi menyatakan toleransi. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan, yang pertama adalah angka. Yang kedua adalah angka. Yang ketiga adalah angka. Oh, berarti bedanya apa? Kalau 4 warna angkanya cuma 2, 1 dan 2, pengali, toleransi. Kalau yang 4 ya, angkanya ada 3. Angka, baru pengali, baru toleransi. Bisa ya? Jadi nanti di sini angka, menyatakan angka, baru menyatakan pengali, baru menyatakan toleransi. Itu yang 5 warna. Jadi nanti misalkan ya, yang 5 warna ya, misalkan seperti ini ya, kuning, coklat, hitam, coklat, kuning, ini ungu ya, kuning, ungu, hitam, merah, misalnya gitu ya. Kuning, ungu, hitam, merah. Nah, berarti ya saya coba kuning itu berarti 4, ungu itu berarti 7 ya. Jadi 4, 7, hitam itu berarti 0. Jadi angkanya 470 atau 470 dikalikan berapa? Nah, kalau ini
merah berarti dikalikan 100. Jadi 470 kalikan 100. Nanti kalau ininya emas misalkan, berarti 470 dikalikan, kalau emas kan 0,1 kali ya. Di 470 kali 0,1 kali. Nah, inilah menyatakan harga resistansinya. Nah, toleransinya kalau untuk 5 warna, ya jangan pakai yang emas atau perak, karena 5 warna itu harus pakai yang ini 1% atau 2%. Atau 0,5% masih boleh 5 warna ini. Jadi tidak boleh 5% pakai 5 warna. Nah, kalau 5% sama 10% harus pakai 4 warna. 1, 2 sama 0,5 ini masih boleh pakai 5 warna. Kalau mulai 0,25, 0,1, 0,5 ini pokoknya 0,5 ini 0, itu sudah termasuk apa ya, ultra presisi, berarti dia harus pakai 6, tapi yang 0,5 ini ada juga yang pakai 5 angka, ya, jadi nggak apa-apa. Jadi jelas ya, jadi nanti menyatakan angka, baru dikalikan berapa, toleransinya berapa. Ya, jadi nanti yang kita pelajari adalah yang 4 warna, 5 warna. Kalau 6 warna bagaimana? Ya, sama. 5 warna bisa, berarti 6 warna bisa. 1, 2, 3 menyatakan angka. Yang keempat menyatakan pengali. Yang kelima toleransi, itu kan sama ya. Yang keenam untuk apa? Yang keenam adalah bahwa resistor yang warnanya 6 itu biasanya untuk alat-alat kesehatan yang presisi ya. Jadi misalkan untuk alat-alat ini scanning otak itu ya, orang yang dimasukkan di dalam itu nanti yang digunakan harus yang 6 warna, karena apa? Sampai temperatur dari resistornya saja dihitung di sini. Jadi koefisien temperatur itu artinya apa? Harga resistansinya bahannya tadi itu dipengaruhi oleh temperatur. Koefisien temperatur itu kalau paling jelek adalah 100 ppm. 100 ppm itu artinya 100 per ini 10 pangkat min 6 ya, mikro ya. 50 ppm artinya 50 per. Ya, gitu ya. Jadi nanti coba saya lihat lagi nih pengertiannya ppm itu artinya per 10 pangkat 6. Jadi 100 per 10 pangkat 6 berarti 0,0-nya kalau ini 2 berarti 0-nya 4 ya. Tapi seper ya. Ini 50 per 1 juta, ini 15 per 1 juta, ini 25 per 1 juta. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti digunakan untuk alat-alat yang ultra presisi ya. Tapi nanti kita jarang menjumpai ini karena alat-alat ukur yang sudah ultra presisi itu masih menggunakan 5 ya, jarang menggunakan 6. Di yang 6 ini biasanya adalah untuk alat-alat kesehatan yang sangat presisi ya. Jadi untuk biasanya untuk itu ya, untuk apa? Deteksi jantung dan seterusnya itu memang harus pakai yang 6 ini ya. Jadi alat-alatnya ya. Kebetulan saya pernah untuk ini sehingga saya jadi tahu itu ya. Jadi nanti yang 6 warna ini jarang sekali kita jumpai, makanya yang paling kita jumpai nanti kalau di lab-lab ya masih 5, 6 ini pun jarang meskipun di lab ya. Tapi ada gitu ya. Yang jelas kita harus bisa mempelajari 4 warna, itu aturannya adalah, nah tadi saya ulang lagi, 4 warna, angka, pengali, toleransi. Yang 5 warna, angka, pengali, toleransi. Ya, jadi sebetulnya kode warna itu hanya ada 4 warna dan 5 warna. Yang 6 warna ini adalah tambahan untuk koefisien temperaturnya saja. Ya.
Ya, mungkin nanti kita coba latihan-latihannya ya, sampai ini kode warna ya. Ini mesti kurang jelas, tapi nggak apa-apa. Nanti tujuannya 5 warna itu apa? Kok angkanya sampai 3? Misalkan saya menyatakan angka 15,5 ohm. Nah, 15,5 ohm itu bagaimana? Berarti 155 ya. 155 itu berarti 1 itu coklat, 5 itu hijau. Jadi coklat, hijau, hijau, emas misalnya gitu ya. Coklat, hijau, hijau, emas. Coklat itu 1, hijau itu 5, hijau itu 5, berarti 155 dikalikan, misalkan saya pakai emas, berarti dikalikan 0,1, berarti 155 dikalikan 0,1. Oh, berarti 15,5 ohm. Toleransinya berapa? Misalkan saya pakai coklat, oh berarti 1%. Kalau saya pakai merah berarti 2%, gitu ya. Nanti kalau saya pakai hijau, toleransi hijau ya itu berarti 0,5%. Kalau saya pakai biru 0,25. Kalau saya pakai ungu atau apa tadi violet itu berarti 0,1%. Nah, jelas ya. Jadi untuk ini saya beri contoh ini dulu sementara. Jadi kode warna itu untuk 4 warna dan 5 warna ya. Sudah. Nah, untuk nilai-nilai yang ada di pasaran itu kita sebut nilai standar. Jadi nilai standar ini ya, ini ada harga berikut itu artinya 100, 12, 105, 107, 106 dan seterusnya sampai 976. Ini adalah saya ambil tahun 2011 kalau nggak salah, ya, itu ya. Nah, setiap tahun pabrik harus menambahkan 6 angka, 6 angka berarti. Kalau sekarang kira-kira, ya jadi contohnya ini ya, 100, langsung 102, 101 kan belum ada. Ini kan tahun 2012, tahun 2020 mungkin 101 sudah ada. 103 nggak ada, mungkin sekarang sudah ada. 104 nggak ada, sekarang mungkin sudah ada. Makanya apa? Komponen resistor ini semakin lama, maka apa? Yang diproduksi pabrik itu semakin lengkap. Jadi kalau dulu saya nyari, ya contohnya saya pakai tabel ini ya, itu artinya dia memproduksi angka itu yang tertera di sini dengan kelipatannya. Artinya kalau 100 itu berarti yang diproduksi apa? Ya 100 mulai saya kalikan 10 pangkat min 3. Berarti 100 kali 10 pangkat min 3, 0,1 ohm. 100 saya kalikan 10 pangkat min 2, berarti 1 ohm. Jadi yang diproduksi untuk angka 100 itu adalah 0,1, 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1000 ohm. Jadi pengalinya, jadi dengan kelipatannya itu artinya dikalikan 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat 6. Jadi kalau 100 berarti kalikan 10 pangkat min 3 kan 0,1 ohm. Kalikan 10 pangkat min 2, 1 ohm. 10 pangkat min 1, 10 ohm. Kalikan 1, 100 ohm. Kalikan 10 berarti 1 kilo ohm. Kalikan 10 pangkat 2 berarti 10 kilo ohm. Yang kalikan 10 pangkat 3 berarti 100 kilo ohm dan seterusnya. Demikian juga 102, berarti 102 itu bisa saya kalikan 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 6. Itulah yang dimaksud harga ini tersedia dengan kelipatannya itu maksudnya. Nah, semakin lama karena pabrik itu membuat ini semakin lengkap, maka kalau 2020 mungkin sudah semua harga diproduksi oleh pabrik. Makanya resistor karbon, ingat ya ini ya, resistor karbon itu semakin lama semakin lengkap
harga resistansi yang diproduksi oleh pabrik. Ingat, ini yang saya catat ini adalah yang toleransinya 1% ya. Nanti untuk yang 10% mungkin sudah lengkap duluan ya. 5% sudah, terus pabrik membuat yang 2%, 1%, nah, sampai yang sangat teliti itu menggunakan tabel ini. Jadi nanti yang mula-mula itu E26, E36 ya. Pokoknya nambah terus, jadi semakin lama semakin lengkap. Itulah yang dimaksud dengan nilai standar yang harus diproduksi oleh pabrik. Itu disebut nilai standar resistor nanti. Sudah, mungkin itu jelas ya. Itulah yang dimaksud dengan fake resistor. Fake resistor itu artinya apa? Harga resistornya sudah tetap. Jadi kalau pabrik sudah memproduksi 100 ohm, ya nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Harga resistornya ya 100. Berubahnya hanya toleransinya saja. Jadi kalau toleransinya 1% ya plus min 1% gitu ya. Kalau toleransinya 5% ya plus min 5% ya. Itu seperti itu. Sudah sampai ini ya. Jadi nanti kalau fake resistor itu yang kita harus tahu adalah kode warnanya. Ya, ini untuk yang karbon ya. Terus nilai standar kalau sekarang sudah lengkap ya nggak usah kita hafalkan ya. Sudah lengkap ya. Jadi tinggal kita membaca kode warna ini yang harus bisa. Ya. Sudah. Berikutnya adalah resistor variabel. Nah, resistor variabel ini jadi yang kita bahas tadi adalah fake resistor. Sekarang kita mau bahas resistor variabel ya. Sebelum kita ke resistor variabel mungkin saya langsung ke ini saja ya, latihannya dulu ya, fake resistor ya, supaya nanti Anda latihannya jelas begitu ya. Jadi kita lihat di latihan Anda itu di halaman yang belakang itu ya. Ya sebelum kita lanjutkan begitu, nah ini tadi rangkumannya ada, terus ada latihan untuk resistor. Nah ini ya, jadi nanti untuk fake resistor latihannya coba ini, Anda kerjakan ya. Latihan soal, ini adalah yang 4 warna. Jadi 4 warna saya kasih nomor 1 ya. Nomor 1 itu 4 warna semua. Ya, 4 warna. Terus kalau kita sudah tahu 4 warna tadi bisa bacanya. Jadi contohnya ini ya. Hitam, coklat, hitam, emas. Oh berarti angka-angka pengali toleransi gitu ya. Jadi kalau saya lihat angkanya 0, 1. Oh berarti 01 dikalikan berapa? Hitam itu 1 kali. 01 berarti kan 1 ya. Saya kalikan 1. Oh berarti 1 ohm. Emas berarti 5%. Oh berarti ini hitam, coklat, hitam, emas itu artinya 1 ohm plus min 5%. Ya gitu ya. Jadi yang pertama dan kedua menyatakan angka. Kalau belum hafal hitam berapa, coklat berapa, merah berapa ya lihat tabel tadi. Terus pengali juga gitu. Kalau hitam itu 1, merah itu 2, oranye 0-nya 3 dia. Kalau abu-abu itu 0-nya berapa itu? Oh enggak ada ya. Kuning, putih, abu-abu. Nah ini ada yang 4 warna, 1, 2, 3, 4, 5 warna ya. Nah ingat kalau 5 warna itu berarti toleransinya paling enggak 1% atau 2% ya gitu ya. Nah nanti coba Anda kerjakan soal ini ya. Nomor 1, kalau sudah nomor 1, nah nomor 2 saya beri petunjuk sebentar ya. Jadi maksudnya begini. Untuk soal yang nomor 2 ya. Jadi 2K2 itu artinya 2,2K. Jadi 2200 ohm. Ngerti ya? Ini ya. 2K2 itu artinya 2,2K ya, atau 2200 ohm. Nah, 2200 ohm itu kalau saya tuliskan 2200 ya. Nah, berarti angkanya kan 22 dikalikan 100, benar ya? Berarti nanti kalau saya membuat kode warnanya berarti merah, merah,
terus 100 itu merah juga, berarti merah, merah, merah. Toleransinya berapa? Kalau 10% ya saya kasih perak, kalau 5% ya emas, kalau 2% ya merah, ya. Itu ya, jadi toleransinya 10, 5 sama 2 itu artinya kalau 5% berapa? Oh, saya pasti pakai emas. Kalau 10% pakai perak, kalau 2% pakai merah. Itu untuk toleransinya. Kalau harga resistansinya kita lihat angkanya berapa. Kalau ini 470 ohm. 470 ohm berarti angkanya 47 dikalikan 10 ya. 4 itu kuning, 7 itu apa 7? Ungu ya atau violet tadi. Jadi kuning, violet, nolnya 1 berarti coklat. Berarti kuning, violet, coklat. Itu menyatakan 47 kali 10. Berarti 470. Toleransinya berapa? 5% ya. Kita kasih yang warna keempat, emas. Kalau mintanya toleransinya 10% ya kasih perak terakhirnya. Kalau mintanya 2% ya kasih merah. Ngerti ya? Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi nanti Anda nyoba mengerjakan soal latihan 1, 2 sama nomor 3 ya. Jadi nomor 3 saja. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ya. Mungkin ini dulu karena saya menggunakan Zoom ya. Ini waktunya sudah mau habis Zoom saya. Jadi nanti untuk yang resistor variabel saya masukkan ke Zoom saya yang kedua. Jadi untuk yang selanjutnya, untuk yang fixed resistor sampai di sini dulu. Nanti untuk kelanjutannya resistor variabel saya lanjutkan ke Zoom saya yang kedua. Ya, jadi untuk yang Zoom saya yang pertama ini latihan soalnya di halaman terakhir tadi adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda kerjakan dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa komunikasi dengan saya melalui WA saya bisa langsung ya. Kita bisa tanya jawab langsung. Nanti setelah itu kita adakan Zoom yang kedua ya. Ya, saya kira sekian dulu ya. Selamat belajar ya. Sampai jumpa ke Zoom yang kedua. Sekian, terima kasih.